Gue muntah itu keluarnya dari mata, dari hidung, sama dari mulut. Muntah, bener-bener kayak makan siang yang udah gue makan udah segala macem, itu keluar lagi, dan keluarnya itu nggak cuma dari mulut, dari mata sama dari hidung. Ketika dia datang tuh langsung mental bang, sekitar 2 meter atau 3 meter lah. Gurung aja lo mental. Iya, baru turun dari motor langsung kayak didorong gitu dia. Halo semuanya, selamat datang di channel Pasti Horor bersama gue Sukma Jaya yang pastinya akan menyajikan kisah-kisah pengalaman horor dari narasumbernya langsung. Buat teman-teman dari Sabang maupun Merauke yang mau bercerita tentang pengalaman kisah horornya, bisa kirim langsung ceritanya ke DM Instagram yang ada di deskripsi. Kali ini gue kedatangan salah satu narasumber yang gak bisa gue sebutkan nama kotanya, yaitu Bang Denny. Halo brother. Halo bang, Apa kabar bang? sehat-sehat alhamdulillah bang. Lagi sibuk apa nih bang? Sekarang sih gue lagi ngerjain beberapa proyek di daerah Jakarta. Kali ini mau bercerita tentang apa bang? Gue kali ini mau berbagi cerita pengalaman gue sendiri di proyek buat teman-teman Pasti Horor, dari mulai penampakan sampai kecelakaan kerja sih. Oh berarti pengalaman horornya itu lebih di lokasi proyek itu bang ya? Iya benar bang. Wah teman-teman kayaknya menarik banget nih. Oh iya buat teman-teman gue berharap nontonnya jangan setengah-setengah ya, supaya tidak terjadi miskomunikasi dengan apa yang akan nanti disampaikan oleh narasumbernya. Nggak perlu berlama lagi, langsung aja kita dengerin ceritanya. Silakan bang. Oke, jadi gini bang, waktu pertama kali gue masuk ke dunia kontraktor, sebelumnya yang gue alamin sih fine-fine aja, nggak ada masalah sama sekali. Ketika datang klien dari Makassar, dia ngasih kerjaan ke kantor gue buat ngerjain kafe di lokasi di daerah Jakarta Utara. Nah dari situ gue sama tim survei ke lokasi. Ternyata sesampainya di lokasi itu ruko belum kepake dari awal pembangunan sampai sekitar 9 tahun atau 10 tahun. Gue pikir ya biasa aja lah ya kan, namanya ruko kosong, apalagi baru pertama kali dibuat nggak dipakai. Terus gue survei sama tim segala macem, beres segala macem. Udah gitu gue balik ke kantor. Salah satu temen gue emang ada nggak enak badan. Gue pikir cuma sakit biasa. Ternyata pas gue ketahuin dari warga sekitar, ketika survei kedua itu emang ruko itu jarang laku karena ada mistiknya. Ada penunggunya. Ada penunggunya mungkin, karena kan gue tadinya nggak percaya soal kayak gituan kan. Terus ketika beberapa hari kerja, tim gue ada datang, tukang segala macem, beres semua, ada beberapa kejadian bang. Nah dari situ gue udah mikir, karena awalnya mungkin memang salah dari kantor gue juga, nggak ada acara doa atau pengajian segala macem untuk pertama kali mulai, karena kan biasanya gue nggak pernah kayak gitu kan. Ketika gue mulai kerja, tukang mulai kerja segala macem, beberapa tukang gue tuh ngeluh, Pak kayaknya di sini nggak beres deh, soalnya beberapa kali kita ngangkutin barang ke atas, tiba-tiba barang itu ada lagi di bawah. Apa Gitu. tuh? Barangnya apa tuh? Ya kayak pasir atau palu atau pacul segala macam yang udah dibawa ke atas. Kan itu rukonya ada 3 lantai. Nah itu ketika tukang gue udah sampai lokasi, besoknya itu barang ada lagi di bawahnya, di lantai 1. Oh berarti kayak misalkan semen atau misalkan pasir yang udah diangkut ke atas, ditinggal besoknya ada di lagi di bawah bawah. Iya bener bang, ada lagi di bawah. Nah dari situ gue terima masukan tukang lah ya kan. Karena kan gue pengawas di situ, gue terima masukan tukang. Terus beberapa hari kerja, beberapa hari progres di lokasi, kejadianlah kecelakaan kerja. Di situ tukang gue salah satu jari kakinya hampir putus karena digangguin oleh makhluk halus di situ. Putusnya itu karena apa? Penyebabnya gitu? Karena alat gerinda. Jadi dia lagi motong besi, terus dia meleng, terus kakinya hampir putus dan langsung gue bawa ke rumah sakit. Gitu. Itu kejadian pertama. Iya.
Terus gua konsul lagi sama warga sekitar yang ya kalau bisa disebut sih RT RW situ lah. Ternyata coba aja Pak konsul sama orang yang ngerti, paham dan gitu-gituan. Udah gitu gue sampein ke kantor, bla 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 segala macem. Akhirnya tetap nggak digubris. Nah ketika progres udah beres, beberapa kejadian tukang gue nggak bisa tidur di lokasi proyek. Jadi pas dia naikin tangga, ya lu bisa bayangin ketika lu mau nyampe ke atas ada makhluk halus yang nengok ke arah lu dari balik tangga. Dari balik tangga gimana tuh? Dari ketika lu naik ke atas nih, Iya. nah dari atas tangganya itu ada makhluk halus yang nengok ke lu. Ya gue lari. Turun ke bawah Iya kan? gua, ya. Nah dari situ tukang gua satu persatu pulang karena nggak kuat dari gangguan di situ. Terus gue bilang tolong lebih hati-hati lagi, lebih percaya lagi, lebih banyak doa lagi lah ibaratkan, karena kan mereka tahu, udah gue kasih tahu kalau ini tuh ruko udah nggak dipakai selama hampir 9 tahun atau 10 tahun lah gitu. Jadi gue pikir mereka udah paham lah soal yang kepercayaan kayak gitu. Terus udah akhirnya selesai kafe itu pembuatan, terus gue cerita sama karyawan di situ, karyawan yang bekerja di situ buat kalau sesuatunya tuh jangan sampai kotor, jangan sampai jorok, termasuk toilet segala macem atau dapur. Dan ternyata jadinya sama Bang. Apa tuh? Tetap masih digangguin sama makhluk halus itu. Meskipun udah ditempatin. Udah ditempatin, udah ramai pengunjung segala macem. Gue nggak tahu itu dia iseng atau dia memang mau ngerjain atau main segala macem di dunia mereka. Nah itu beberapa mesin, setiap kali gue ganti mesin ketika maintenance di sana, itu gue ngalamin sih ada yang aneh sih. Jadi kayak kopi mesin baru gue servis, terus tiba-tiba ada lagi yang rusak. Ketika yang ini gue servis, ada lagi yang rusak. Oh nyamber ya. Nyamber. Jadi terus. mereka kayak pengen ngejailin aja Iya, sih, iya, pengen iya. ngobrol segala macem. Udah kita selesai, gua pulang ke rumah sore, nyampe rumah tuh sekitar jam 6 jam 7 lah, menjelang azan maghrib. Keadaan hujan memang. Terus talang rumah gua bocor, gua sempetin waktu karena kan kalau misalkan ditunda takutnya kan hujan makin malam makin deras makin nggak kelihatan kan. Akhirnya gue naik ke atas maghrib keadaannya sih emang udah gelap sih, cuman ya mau gimana ya kan namanya hujan. Terus gue naik ke atas, nah kebetulan memang rumah gue di belakangnya itu beberapa space emang makam, Beberapa kuburan. space gimana tuh? Jadi ada beberapa rumah, terus setelahnya kuburan. Oh diselang sama beberapa rumah itu kuburan. Ya. Nah gue kan nggak percaya kayak gitu-gituan kan. Akhirnya gue benerin semua talang segala macem. Gue mandi, selesai gue mandi gue nggak bisa bangun Bang. Hah? Gue nggak bisa bangun. Mati. Enggak, gue nggak tahu. Selesai mandi, gue sarapan, makan segala macem, gue istirahat. Pundak gue tuh berat. Gue nggak bisa bangun. Hampir sekitar 2 atau 3 hari. Hah? Dua atau tiga hari? 2 atau 3 hari. Serius Kalau gue bangun itu kepala gue pusing banget, parah. Terus gimana itu? Itu akhirnya gue cerita ke nyokap. Terus nyokap bawa ke dokter, gue minum obat dokter segala macem, gak sembuh. Udah hari keempat, nyokap gue makin khawatir. Akhirnya dibawalah ke guru ngaji gue waktu kecil. Dia emang paham soal gituan kan. Terus akhirnya dibawa, gue diobatin. Diajak ngobrol dulu pertama tuh sama guru ngaji gue. Terus dia bilang emang dari mana? Saya pulang kerja beberapa hari lalu, dia bilang. Gue bilang kayak gitu. Terus gue bilang pas gue benerin talang di rumah maghrib memang keadaannya, gue bilang kayak gitu kan. Terus oh ya udah sini madep belakang, gue duduk. Gue ketika gue duduk, guru ngaji gue tuh di belakang gue. Terus dia ngambil salah satu, lo tau pentil korek kan, korek gretan gitu kan. Iya. Nah dia ambil itu ditaruh ke depan gue pas gue lagi sila tuh. Pas gue lagi sila, pentul koreknya diambil, guru ngaji gue ngobatin gue dari belakang. Terus baca. Terus tangannya ngelewatin kepala gue, langsung dimasukin, langsung lemparin ke pentol korek itu. Dan gue nggak tahu, teman-teman boleh percaya apa enggak? Itu pentol korek gerak Bang. Gerak gimana? Gerak kayak cacing tuh nggak sih lo?
Oh berarti Naik turun kondisinya burung haji lu itu kayak ngeluarin sesuatu Iya. dari tubuh lu dimasukin ke pentol korek pentol korek itu. itu. Iya. Dan percaya nggak percaya emang itu nyata di depan mata gue, itu pentol korek bergerak sama sekali. Bergeraknya tuh nggak kayak gerak goyang-goyang gitu, dia kayak naik turun gitu bang. Kayak cacing kayak ular jalan iya, gitu. kayak ular jalan gitu. Terus diambil sama guru ngaji gue, coba nih kamu minta maaf ke yang ada di tangan saya, dia bilang kayak gitu. Terus gue bilang, emang kenapa masalahnya? Waktu kamu benerin rumah, talang rumah itu nggak sengaja kamu ngedorong dia. Kedorong gimana kan lu nggak tahu ada dia. Iya kan, namanya kita berbeda alam ya kan, gue juga nggak paham sama gitu-gituan. Jadi ketika gue benerin talang, nah gue nggak sengaja nyenggol dia. Ibaratkan kayak minggir loh gitu kalau kita sesama makhluk hidup lah ya kan. Yalah lebay amat itu. Iya. Terus kata guru ngaji gue, lu minta maaf, ini biar gue pindahin, kata dia kayak gitu kan. Terus selang dari situ ya udah, akhirnya gue udah sembuh lagi, normal lagi, ke proyek lagi. Ketika gue balik ke proyek lagi yang waktu itu gue kerjain di yang ruko itu, nah gue kesambet juga di situ bang. Gue ngebawa salah satu makhluk halusnya dari situ ke rumah. Terus pas gue balik ke rumah, yang dituju tuh bukan gue, tapi abang gue. Abang gue katanya dia suka sama abang gue. Dia ngikut gue dari daerah dari proyek ke rumah. Terus ketika di rumah dia ngeliat abang gue, dia suka sama abang gue. Enggak. Itu sosok apa sih yang ikutin? Kayak kuntilanak gitu sih. Cuman dia udah tua. Dibilang kuntilanak tapi nenek-nenek lah gitulah. Nenek-nenek tapi dia wujudnya kuntilanak gitu. Lu sendiri pernah lihat atau enggak? Kalau gue sih belum pernah lihat. Tapi kalau dari cerita tukang gua yang waktu di proyek, nah itu hampir sama gitu wujudnya. Dia pakai baju merah, pakai gaun merah, rambut panjang, nengokin muka gitu. Nah itu pasti di proyek gua tuh. Nah gue mikirnya, oh iya berarti dia ngikutin nih. Terus akhirnya abang gua nggak bisa hidup normal lah, kayak mau kemana aja tuh gelisah segala macem. Terus akhirnya dibawa lagi ke guru ngaji gue itu. Ketika gue konsultasi di sana, ternyata bener masalahnya ada di gue. Ternyata tuh tulang rusuk iga gue itu renggang. Jadi makhluk halus tuh gampang banget ngikutin atau nempel ke gue. Gitu. Terus abang gue ditempelin atau diikutin segala macem, ngobrol-ngobrol. Kesurupan lah akhirnya jam 1:30 malam. Abang gua gue panggil lagi guru ngaji gue, gini cerita segala macam. Dan ternyata gue disaranin kalau abis dari luar, dari proyek manapun, gue harus rajin cuci tangan, cuci kaki, cuci muka sebelum masuk ke rumah. Karena abang gue punya anak bayi, keluarga gue juga udah rentan, udah tua, jadi gue disaranin buat kayak gitu setiap harinya. Bagus banget ya teman-teman nih, pelajaran juga tuh buat teman-teman. Kalau habis dari mana-mana diusahakan sebelum pulang ke rumah, atau misalkan sampai depan rumah, usahakan teman-teman untuk mencuci tangan atau mencuci muka gitu ya. Iya benar, berbersih lah. Kalau ada keran di rumah, di depan rumah gitu, lebih baik di depan rumah, jadi dia nggak ngikut ke dalam. Atau kita baru masuk ke rumah itu dianjurin buat langsung ke kamar mandi gitu, buat bersih-bersih. Terus singkat cerita, bang gua waktu itu kesurupan, dan ketika dikeluarin, lu bayangin ada makhluk halus yang mau minta anterin lagi ke lokasi proyek gue jam 1:30 malam. Enggak, maksudnya gimana? Jadi itu makhluk halus mau pergi, tapi dianterin sama gue. Maksudnya dianterin gimana caranya? Ya gue ke proyek lagi. Sama dia? Nggak tahu ya kan, gue nggak tahu. Pokoknya intinya kata guru ngaji gue, ya udah lu jalan sana ke proyek lu yang tadi lu datengin. Terus udah di jalan? Iya, terus udah gitu, ya mau nggak mau lah ya kan, daripada abang gue ditempelin terus. Ya udah akhirnya gue jam 2 pagi, gue jalan ke proyek gue, cuman berhenti di depan lokasi, udah gue putar lagi balik ke rumah. Terus Gitu. kondisi di rumah? Kondisi di rumah alhamdulillah abang gue udah sadar, abang gue udah sehat segala macam, paginya udah mulai aktivitas lagi. Berarti setannya, makhluk halusnya itu ngikutin lu pas lu ke tempat lokasi proyek lu itu kali ya? Iya, pas sendiri kesana mungkin pas gue pulang ke rumah dia ngikutin gue, dia nempelin gue sampai ke rumah. Dan ternyata ya yang tadi gue bilang, dia suka pas pertama kali gue nyampe rumah, gue kan nggak langsung cuci tangan cuci kaki kan, gue langsung masuk ke rumah,
dan dia suka sama abang gue dan dia nempelinnya ke abang gue Anjir. gitu. Terus akhirnya ya udah dari situ gue belajar ngambil pengalaman kalau kalau emang lo punya keyakinan lo lebih baik ngucap salam atau apapun menurut agama lo ke lokasi yang belum pernah kali lo temui. Bijak lah. Gitu sih. Nah setelah itu Bang Denny ada kejadian yang lain nggak yang lebih horor gitu atau apa gitu? Kalau itu sih sama kejadiannya pas pertama kali gue nikah, terus gue punya anak. Ini lebih ekstrim lagi sih mungkin ya. Ini beda cerita nih ya. Beda cerita, tapi masih dari gue balik dari proyek nih. Waktu gue dapat klien di daerah Tangerang Selatan, kebetulan emang gue baru nikah dan baru punya anak. Sama sekali belum paham lah soal kelahiran anak pertama. Gue juga sama istri gue baru pertama kali punya anak, pasti masih kagok lah segala macem. Terus gue pulang dari proyek gue tuh di daerah Tangerang Selatan. Gue pulang, anak gue nangis nggak diem sampai hampir 3 jam. Gitu. Kata gue mikir apa iya kejadiannya sama kayak gue waktu tinggal sama nyokap dulu, gue bilang kayak gitu. Oh, lu jadi flashback ya? Iya, gue mikir ke situ sih bang. Terus dari situ gue minta sama istri gue buat nyiapin salah satu ember kecil buat gue cuci bersih segala macam di depan rumah. Dari situ. Nah, singkat cerita, ada salah satu tetangga rumah istri gue yang emang ngerti sama dunia kayak gitu, sama makhluk kayak segitu. Karena kebetulan rumah istri gue tuh depannya itu pas percis banget pemakaman keluarga. Jadi ada beberapa kuburan emang khusus keluarga. Wakaf ya. Iya, tanah wakaf gitu. Jadi nggak terlalu serem sih. Tapi kalau udah malam ya lumayan serem lah namanya. Namanya kuburan kan. Terus gue pulang ke rumah, anak gue nangis nggak berhenti sekitar hampir 3 jam. Terus yang ngerti tetangga gue yang ngerti sama dunia kayak gitu lewat. Lu bayangin gue lagi duduk di depan rumah, di teras rumah nih lagi enak-enak ngerokok. Dia lewat tiba-tiba ngomong, "Lu balik dari mana?" Tetangga gue ngomong kayak gitu. "Gue baru balik bang dari proyek." "Ya udah tunggu sebentar, ntar gue kesetir lagi, gue makan nasi goreng dulu." Dia bilang kayak gitu. Apa sih itu? Kayak ngeliat sesuatu gitu dia. Mungkin dia ngelihat ada yang nemenin gue atau segala macem yang gue bawa dari proyek gue. Mungkin gue mikirnya, gue sih nggak mikir ke situ. Gue mikirnya, oh mungkin dia pengen ngopi bareng gue, dia bilang kayak gitu. Cuma kan dari bahasanya itu kayaknya parno banget tapi ya iyalah gitu ya. Suges lah bang. Ya. Lu lagi duduk enak-enak, tiba-tiba ditanyain kayak gitu yang biasanya cuma say hi segala macem ya kan. Tiba-tiba sekitar 15 menit dia datang ke rumah gua. "Lu dari mana?" Dia bilang kayak gitu. Gua bilang pulang kerja bang, belum bisa masuk ke dalam. Tuh anak gua nangis, gua bilang kayak gitu. "Iya nih ada yang ngikutin lo," dia bilang kayak gitu. Oh dia bilang kayak gitu? Iya. Sini gua obatin, dia bilang kayak gitu. Nah dari situ dia obatin, gua muntah. Itu keluarnya dari mata, dari hidung sama dari mulut. Muntah, bener-bener kayak makan siang yang udah gue makan udah segala macem itu keluar lagi, dan keluarnya itu nggak cuma dari mulut, dari mata sama dari hidung itu keluar semua. Terus dia bilang lain kali kalau lu mau datang ke tempat kayak gitu ya lu ngucap salam lah, tadi kayak gitu. Orangnya tinggi gede, kayak ya kalau di sini sih bisa dibilang kayak gundurwo lah ya, kayak gundurwo gitu. Terus gue bilang, tapi kan ini nggak sengaja lagi nih bang, gue bilang kayak gitu. Nggak sengaja nih bang, gue ketemu makhluk yang namanya beda dunia. Terus gue salah ngomong atau segala macam bercandaan orang-orang proyek. Dia nggak terima katanya, "Anak lu mau gue ambil segala macem," kata dia kayak gitu. Dia nggak terima, dia ngomong kayak gitu. Iya, makhluk halusnya. "Anak lu bakal gue ambil segala macem." Ya gue makin suges lah ya kan. Istri gue udah nangis aja, mertua gue udah nggak bisa ngomong apa-apa lah. Akhirnya diobatin tuh sama tetangga gue. Nggak mempan bang, nggak mau balik dia bilang nggak kuat. Gue nelfon tuh ke orang tua gue di rumah, "Tolong dong panggilin Pak Haji." "Kenapa emang?" "Ini ada yang ngisengin lagi," gue bilang kayak gitu sama orang tua gue itu. Sekali lama dia datang guru ngaji gue yang biasa ngobatin gue di rumah. Ketika dia datang tuh langsung mental bang, sekitar 2 meter atau 3 meter lah.
Guru ngaji lu mental. Iya, baru turun dari motor langsung kayak didorong gitu dia. Serius lu. Serius, terus akhirnya dia ngobrol pakai bahasanya dia yang paham lah ya kan. Terus dia ngobrol, gue disuruh minta maaf lagi. Ternyata kalau lu minta maafnya tulus dari hati lo dan dia bisa ngeliat, dia bakal cabut. Dia bilang kayak gitu. Oh, jadi makhluk halus itu juga ngerti ya? Iya. Kalau kita minta maafnya dengan ikhlas, tulus, dia mau memaafkan dan dia bisa pergi. Bisa gitu pergi aja, ya? gitu aja. Terus gue disampaikan kayak gitu, akhirnya gue minta maaf. Gue nggak sengaja lah yang namanya kerjaan di proyek kayak kan segala macem. Terus nggak lama anak gue tuh berhenti nangis. Anak gue berhenti nangis. Istri gue sama mertua gue udah mulai tenang. Gue diceramain lagi, lain kali hati-hati segala macem. Karena ketika lo nyampe di suatu tempat, belum tentu yang punya tempat itu nerima lo. Kayak gitu. Terus akhirnya gue udah sembuh. Gue belajar dari pengalaman itu. Ya udah, alhamdulillah sampai sekarang setiap kali gue ke lokasi manapun ya, entah itu gue ke tempat makan atau ke jalan-jalan kemana, ke kolam renang atau segala macam bareng anak istri gue selalu ngucapin assalamualaikum pertama-tama. Terus ya udah, sesuai ke apapun keyakinan lo aja gitu, lo ucapin salam. Terus sampai rumah ya itu jangan lupa buat beres-beres diri dulu, atau langsung bisa masuk ke kamar mandi buat beres-beres diri gitu. Sorry bang, gue mau nanya, berarti dari kejadian yang dari pertama lu ceritain ke gue itu, lu sendiri nggak pernah nemuin atau melihat sosok makhluk itu ya? Untuk buat dinampakin gitu sih alhamdulillah, gue juga nggak pengen ya kan dinampakin sama makhluk halus. Tapi gue sekarang yakin kalau kita hidup emang bener-bener ada dunia lain selain dunia kita gitu. Iya, jadi lu percaya kalau kita itu hidup berdampingan benar sama makhluk halus juga gitu. Benar. Gue mau nanya lagi bang, itu lu kan berkecimpung di dunia proyek nih. Iya. Kadang-kadang kan gue suka ngeliat berita atau misalkan di media sosial, kadang-kadang ada berita kayak misalkan kayak lu lagi ngebangun proyek itu suka dimintain tumbal. Itu lu pernah kejadian nggak? Oh, ada nggak? Kalau Sampai itu situ? sih alhamdulillahnya gue nggak pernah bang. Tapi emang banyak yang kayak gitu-gitu. Ketika lo mau bangun jembatan atau mau bangun gedung-gedung tinggi, biasanya emang penghuni-penghuni kayak gitu tuh ya pasti minta yang kayak gitu. Tapi alhamdulillah gue nggak pernah nemu yang tadi lo bilang tadi harus minta tumbal segala macam. Alhamdulillah kantor gue pun nggak percaya sama kayak gituan ya. Lo kerja, ketika lu niat kerja, lu kerja aja gitu. Berarti lu percaya lah ya adanya kayak gitu adanya ya? kayak gitu. Tapi ketika dia minta sesuatu yang lo di luar nalar lu lah, minta tumbal nyawa atau potong ayam segala macem, kantor gua pun setuju atau sepakat nggak pernah percaya sama yang kayak gituan. Tapi kalau misalkan suatu saat nanti lu dapat proyek terus lu mengalami hal kejadian kayak gitu gimana? Kayak misalkan nanti lu diganggu terus nih, lagi ngebangun apa, tiba-tiba ada kayak orang kesurupan. Nah orang kesurupan itu dia bilang kalau perlu tumbal nih, kalau misalkan nggak ada tumbalnya ini bangunan nggak bakal selesai. Itu gimana? Itu sih mungkin solusinya dari gua konsultasi ke kantor ya, paling itu gua serahin ke klien, ke konsumen gua pasti cerita soal yang ada di lapangan, kejadian-kejadian di lapangan, dan gue serahin cerita ke kantor, ke atasan gue. Dan setelah itu ya gue nggak mau tahu kayak gitu. Yang penting gue ketika kerja di lapangan, tim gue tuh nggak ada kecelakaan segala macem, nggak ada yang iseng lah segala macem kayak gitu sih. Iya pokoknya dari lu mah sesuai dengan perjanjian kontrak aja. Iya benar. Kerja kalau lu sama lokalus ya lu nggak perlu tahu gitu. Iya benar gitu. Cukup menghargai aja ya. Cukup menghargai aja. Masih ada nggak bang gitu ceritanya? Mungkin sih itu aja sih yang gue alamin. Tapi mungkin masih ada lah kejadian-kejadian horor mah yang mungkin nanti mungkin diceritain lagi ke sini, mampir ke tempat kita gitu. Boleh. Kalau gue punya kejadian-kejadian yang berdunia horor, gue pasti datang ke Pasti Horor lagi sih buat cerita. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian. Banyak banget cerita dari Bang Denny yang bisa kita ambil pelajarannya. Salah satunya itu dimanapun kalian berada, kayak misalkan kalian bermain ke suatu tempat yang belum pernah kalian pijak, diusahakan kalian kayak yang permisi mungkin Bang Denny ya, kayak mengucapkan salam. Kita kan nggak pernah tahu nih. Oke, yaudah makasih Bang Denny ya, udah mau bercerita dan mau mampir ke tempat kita. Sama-sama. Oh iya buat teman-teman nih,
dari Sabang maupun Merauke yang mau bercerita tentang pengalaman kisah horornya, bisa kirim ceritanya langsung ke DM Instagram yang ada di deskripsi.